Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai antibiotik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Asep Agriawan dengan nomor NIM 20111000020 dan Muhammad Aji Kusuma dengan nomor NIM 20111000009 dan yang terakhir Harley Torik Alatur dengan nomor NIM 20111000015 dari Prodi Keperawatan Anestesiologi. Adapun untuk poin pembahasannya adalah yang pertama pengertian antibiotik, yang kedua penggolongan antibiotik secara kandungan zat kimia dan secara mekanisme kerja, dan yang ketiga kontraindikasi antibiotik, dan yang terakhir efek samping antibiotik. Pengertian antibiotik. Antibiotik atau dikenal juga sebagai obat antibakteri adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Alexander Fleming pada tahun 1927 menemukan antibiotika yang pertama yaitu penisilin. Setelah mulai digunakan secara umum pada tahun 1940, maka antibiotika bisa dibilang merubah dunia pengobatan setelah mengurangi angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit infeksi secara dramatis. Arti antibiotika sendiri pada awalnya merujuk pada senyawa yang dihasilkan oleh jamur atau mikroorganisme yang dapat membunuh bakteri penyebab penyakit pada hewan dan manusia. Saat ini beberapa jenis antibiotika merupakan senyawa sintetis tidak dihasilkan dari organisme, tapi juga dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Secara teknis, zat yang dapat membunuh bakteri baik berupa senyawa sintetis atau alami disebut sebagai zat antimikroba. Akan tetapi banyak orang menyebutnya dengan antibiotika. Meskipun antibiotika mempunyai manfaat yang sangat banyak, penggunaan antibiotika secara berlebihan juga dapat memicu terjadinya resisten antibiotika. Penggolongan antibiotik berdasarkan zat kimia. Pertama, golongan beta-laktam, golongan aminoglikosida, golongan klorampenikol, golongan tetrasiklin, golongan makrolida, golongan rimpamisin, golongan polipeptida, golongan polien. Golongan beta-laktam. Golongan beta-laktam terbagi menjadi dua, golongan beta-laktam 1 dan golongan beta-laktam 2. Contoh dari golongan beta-laktam 1, amoksisikin, ampilisin, kloxacillin, phenoxypenicillin, propisilin, sulfamisilin, procainpenicillin, flucloxacillin, benzatimethilin, penisilin. Untuk contoh golongan 2 yaitu cefaletin, cefalexin, cefaloridin, cefuroxin, cefadroxil, cefactor, ceftilbufen, cefazolin, ceftriaxone, cefradin, ceftazidin, cefiron, cefriaxin, cefodoxin, froxetil, cefamodol, cefadrin. Golongan aminoglikosida. Contohnya neomisin, spektinomisin, strepmisin, kanamisin, gentamisin, paramomisin, amiksin, tobromisin, dideoksikanamisin, netilmisin. Golongan klorampenikol. Contohnya yaitu klorampenikol, tiampenikol. Golongan tetrasiklin. Contohnya yaitu klortetrasiklin, rolitetrasiklin, demetilklortetrasiklin, doxycycline, demeklosilin. Golongan makrolida. Contohnya yaitu eritromisin, oleadomisin, roxitromisin, azitromisin, claritromisin B. Golongan rifamisin. Contohnya yaitu
rifamycin, rifampicin. Golongan polipeptida, contohnya yaitu polymyxin A, polymyxin B, dan bacitracin. Dan yang terakhir adalah golongan folein, contohnya yaitu nystatin dan amphotericin B. Penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerja. Yang pertama, bekerja terhadap dinding sel membran luar bakteri. Yang kedua, bekerja terhadap dinding sel membran sebelah dalam bakteri. Yang ketiga, bekerja terhadap sitoplasma bakteri. Dan yang terakhir, bekerja terhadap inti sel bakteri. Yang pertama, bekerja terhadap dinding sel membran luar bakteri. Bekerja dengan cara menginhibisi sintesis peptidoglikan sehingga pembentukan dinding sel baru terganggu, yang mengakibatkan dinding sel bakteri menjadi rapuh dan akan terjadi lisi atau pengeluaran cairan sel bakteri. Contohnya penisilin dan derivatnya. Contohnya benzilpenisilin, amoxicillin, cloxacillin, sulfamisilin, procainpenicillin, phenoxymetilpenicillin, fluxosacillin, sulbenisilin, dan yang terakhir metisilin. Yang kedua, bekerja terhadap dinding sel membran bagian dalam bakteri. Sel akan mengalami kehilangan senyawa intraseluler. Contohnya polymyxin, golfolien, nystatin, dan yang terakhir amphotericin. Yang ketiga, bekerja terhadap sitoplasma bakteri, yaitu dengan cara mempengaruhi fungsi ribosom bakteri dengan cara menginhibisi sintesis protein pada sitoplasma secara reversibel sehingga bakteri akan kehilangan protein yang dibutuhkan bakteri. Contohnya senyawa bakteriostatik seperti contohnya tetrasiklin, chlorampenicol, erythromycin, lincomycin, dan clindamycin. Dan yang keempat, bekerja terhadap inti sel. Bekerja dengan cara mengganggu metabolisme asam nukleat dan menginhibisi enzim RNA polimerase default dan DNA. Contohnya yaitu rifamycin. Kontraindikasi antibiotik. Penggunaan antibiotik harus hati-hati pada ibu hamil pada segmen trimester 1 karena pada saat itu merupakan daerah rawan pemberian antibiotik. Yang kedua, antibiotik yang harus dihindari pada masa akhir kehamilan yaitu golongan aminoglikosida dan golongan chlorampenicol. Dan yang terakhir yaitu risiko penggunaan antibiotik pada usia senja, yaitu meningkatnya kadar antibiotik dalam serum darah yang akan meningkatkan toksisitas sehingga perlu dilakukan adaptasi pasologi seperti memperpanjang interval pemberian dan harus dilakukan monitoring kadar obat dalam tubuh pasien. Adapun efek samping dari penggunaan antibiotik adalah yang pertama dalam masalah pencernaan, yang kedua demam, yang ketiga infeksi jamur, yang keempat perubahan warna pada gigi, yang kelima reaksi alergi, yang keenam gagal ginjal, dan yang ketujuh adalah masalah jantung. Sekian dari kami kelompok 1 dari Prodi Keperawatan Anestesiologi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.